Itulah makanya tadi saya sampaikan Mbak Rosy, masalah kita jangan menganalisa dari video yang pendek, dari cara penyampaian. Saya sudah dari awal sudah saya sampaikan bahwa penyampaiannya ini saya sengaja dandim biar bicara. Maksudnya ini jangan dianggap jadi besar di kondisi kampanye ini. Itu sebenarnya dari awal-awal saya sudah tahu. Mereka mabuk, mereka juga memang ternyata tidak punya SIM, motornya seperti itu. Sudah diingatkan 8 kali. Bukan langsung ini, udah diingatkan 8 kali. Lewat lagi gitu. Ini bukan, ya itu jadi di sidang itu kan nanti ada excuse untuk membela diri. Jadi membuat orang emosi gitu loh. Maaf ya, kalau saya kasih contoh, colek, marah, colek, mungkin dilempar sama gelas sama Mbak Rosy gitu loh. Ya kan? Itu mungkin terjadi nggak? Sekarang kita ngomong realita lah. Kalau Anda di tempat umum begitu, ada yang mengganggu sampai seperti itu misalnya. Kira-kira mungkin nggak Anda akan emosi seperti itu? Tapi yang melakukan itu ini adalah seorang aparat bersenjata TNI kepada warga Manusia biasa. biasa juga, Pak Ros. Saya juga mungkin marah kalau dicolek-colek begitu terus misalnya ya. Ya udah dibilangin saya terganggu, ada anak saya terganggu. Ya mungkin saya juga marah. Udah diingatkan, berapa kali diingatkan, masih juga begitu. Ya orang manusia biasa lah, tentara juga ada emosinya lah. Kalau misalnya kita punya rencana dari awal, masa mukulin di jalan? Kita ini tentara terlatih loh. Ya, esprit de corps kita tuh kuat. Kalau memang kita koordinir, kalau memang nggak ada hukumnya netral, kita boleh punya hak, kita bisa bergerak. 600.000 tentara di Indonesia ini, ya, ada istrinya, ada saudaranya, ada kakak, berapa juta orang bisa kita kendalikan. Tapi kita sudah komit ini nggak mau, jangan ditarik-tarik lagi lah, gitu kira-kira. Justru ditarik-tarik itu adalah kesan bahwa ada di dalam tubuh institusi TNI ini yang merupakan simpatisan calon presiden yang berlatar belakang TNI. Justru di situ sebenarnya yang dianggap terjadi, ditarik-tarik karena ada capres dan itu punya simpatisan yang banyak di tubuh TNI. Ya, yang seperti apa? Coba kasih tahu saya gitu loh, simpatisannya. Ketemu figur-figurnya beliau itu zaman kapan? Ini anak-anak muda. Jadi kalau misalnya anggota Anda yang di Boyolali itu menganiaya relawan Ganjar, dianggap ada simpatisan di tubuh TNI, saya langsung katakan pada capres nomor 02 Prabowo, Anda ingin membantah itu? Ya sangatlah, ada hubungannya itu. Apa hubungannya dengan ini capres-capres ini segala macam? Nggak ada. Kami itu punya esprit de corps. Ya. Kalau dibeginikan anggota-anggota saya, semua anggota saya juga rasanya tersentuh ini semua ini. Ini anak-anak muda loh. Ya. Diceritakannya sampai koma, mati, pakai batu kalau 5 hari udah sembuh. Coba. Terus dibilangnya lagi begini, hukum keras-keras, nyala semua nih anggota saya nih, ya. Jadi dia bilang udah, kita akan atur sesuai dengan aturan hukum, itu aja. Jenderal, apakah Anda sedang mengancam sekarang? Ya, bukan mengancam, itu kenyataan yang terjadi. Ya. Ini, ya, kami institusi besar loh. Jangan diutak-atik terus, udah cukup lah, ya. Kalau memang ada buktinya berhubungan terorganisir apa segala macam, ayo. Saya udah bilang saya komit kok. Ya. Tapi itulah kami gitu loh. Institusi kami ya begitu gitu. Saya punya anggota saya, dia punya hak juga untuk membela diri. Itu kan hukum. Jangan orang bicara hukum, tapi haknya anggota saya nggak dikasih. Ya, nggak bisa gitulah. Fair aja. Anda sedang membela anggota Anda, oke, saya paham itu. Secara hak, ya, secara hak itu kan hukum. Apakah Anda ingin memperlihatkan juga semacam permohonan maaf terhadap apa yang terjadi pada relawan Ganjar? Itu haruslah. Ya, jadi maaf itu kan tidak perlu dengan kata-kata juga, dengan respon kami juga kan ada penyesalan. Ada anggota saya sampai harus disidang, masuk sel. Saya juga tersentuh lah. Ya. Apa saya berarti kurang pembinaan, mereka kurang pembinaan, saya kurang penjelasan, saya akan evaluasi lagi. Ya.
Jadi yang seperti itu udah nggak usah lagi sekelas kita ngomongnya terlalu taktis lah. Kita ngomong yang strategis lah kelasnya gitu. Jangan diungkit-ungkit yang di bawah-bawah gitu. Kasian lah. Anak-anak itu kan kasian. Anak-anak muda loh. Ya, kalau kecuali dia sampai mati, cedera seumur hidup. Ya. Tapi jangan diperbesar seperti itu yang hanya katanya dipukul pakai batu terus 5 hari sembuh. Siapa nih yang mikir ngatur-ngatur mereka? Siapa yang ngajarin? Kita punya kultur menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang ngajarin tuh siapa? Apa maunya? Apa tujuannya? Jangan merusak budaya-budaya kita yang sudah baik gitu. Ya, mengantarkan kembali yang ini suruh bikin statement segala macam. Pikir kita bodoh apa melihat itu nggak direncanakan? Sudah cukup lah. Ya, kalau memang ada bukti-bukti lain bahwa ada simpatisan, ada kasih tahu saya. Saya akan ingatkan. Besok pun saya akan vikon, akan saya jelaskan lagi nih. Kan tidak menutup kemungkinan kalau orangnya jahil-jahil, kalau kita orang intelijen nih, besok-besok disengajain lagi di daerah mana. Kan kemungkinan orang-orang seperti ini mungkin juga. Ya, kita juga harus mengantisipasi. Saya akan sampaikan ke mereka besok, kalau bisa merem dulu lah. Ya. Yang mau lewat-lewat dia berulang-ulang udah merem aja dulu. Ya. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab warga negara. Ketertiban umum. Apa kita mau biarkan orang mabuk naik motor selewaran begitu? Ya tapi kan nggak dipukulin dong Pak Maruli. Betul. Siapa sekarang yang bisa mengerjakan mereka? Menghentikan mereka? Saya tanya itu aja. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Lapor Polantas. Siapa? Nggak ada. Kita ngomong kenyataan di lapangan lah. Ya. Mau dibikin prosedur, mau dilaporkan kayak begitu. Mungkin ada tindak lanjut nggak? Kenyataan, ya, saya nggak bela-bela anggota loh, ya, dia bertanggung jawab, silakan, hukum jelas, ya, ini masa orang kita selevel kita loh, membiarkan orang mabuk naik motor, kalau dia yang mati sendiri urusan dia, kalau mencelakakan orang, Bu Rosi kan lihat bagaimana dia minum di jalanan seperti itu, ya, saya sudah tahu sejak awal, saya bungkus itu semua. Supaya jangan ini situasi kampanye ini supaya. Tapi kalau begini terus mau gimana lagi? Ya, oke. Pertanyaan yang harus dijawab adalah itu tidak dibenarkan, dianiaya dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Semua orang. Itu clear. Itu clear. Artinya memang harusnya ada pengakuan bahwa anggota Anda bersalah. Udah salah, udah makanya ditangkap di dalam sel sekarang, udah salah. Yang Anda ingin tegaskan saat ini jangan dikaitkan bahwa itu adalah penganiayaan politis, penganiayaan dalam rangka simpatisan pada capres tertentu. Kaitnya mana? Kaitnya mana? Dengan siapa gitu? Nah. Apakah kemudian Anda juga merasa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi? Sangat. Apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Makanya tadi saya bilang, saya juga merasa bahwa berarti saya kurang menjelaskan. Ya kan, apa perlu penjelasan lagi? Saya akan evaluasi, ya kan? Mungkin nanti ke depan ini saya kalau disudutkan begini terus, terpaksa saya bilang udahlah kalau udah mau naik motor mabuk kita biarin. Mau gimana? Ya, padahal itu kan kita kalau kita masih bisa menghentikan suatu hal yang membahayakan, kenapa nggak kita lakukan? Itu hak. Bahkan kewajiban warga negara. Ya, menghentikan sesuatu yang mengganggu ketertiban, ya. Membahayakan. Benar membahayakan, tapi tidak dengan kekerasan, tidak dengan penganiayaan. Betul. Ya. Kita harus clear itu, karena saya tidak ingin apa yang Anda jelaskan itu kemudian seolah-olah ditangkap oleh orang yang mendengarkan percakapan kita adalah kasat seolah-olah membenarkan, hei tentara nggak apa-apa, kalau ada yang ngaco di jalan gebukin aja. Saya tidak ingin itu menjadi message yang ditangkap oleh orang yang menonton saya, Pak Maruli. Terima kasih ya, tapi ya itu yang saya bilang. Saya kira respon saya untuk segera menangkap, menahan itu kan sudah cukuplah memberitakan bahwa saya juga menganggap itu hal yang tidak baik lah. Memukuli orang itu apapun alasannya, yang saya bilang orang defense saja itu tetap masuk sidang loh. Apalagi ini ya dianggapnya dalam kelompok besar gitu.